TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini masih di hari suasana Hari Santri Nasional tahun 2025 ini. Saya ingin mengajak Anda untuk menyelami pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan dalam kitabnya, tetapi dalam sebuah skenario film Sang Kiai. Nah, apa saja yang disampaikan dalam film Sang Kiai ini, Mbah Hasyim Asy'ari ini? Kalau Anda melihat film ini dari awal sampai akhir, banyak sekali pesan-pesan yang cukup mendalam yang disampaikan oleh tokoh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana kelanjutannya? Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semuanya di seluruh Indonesia yang telah berkenan membeli majalah Ifakta, majalah yang mengupas tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, juga yang telah membeli buku 7 Rumus Sukses Mahadahsyat ini, sedulur TV Al-Waha. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya yang telah mendukung channel TV Al-Waha ini, yang memberikan like, subscribe, dan komennya di setiap tayangan video kami. Semoga apa yang panjenengan lakukan semuanya membawa manfaat untuk kita semuanya, dan channel ini adalah channel perjuangan, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana kita melihat pesan-pesan yang mendalam dari Mbah Hasyim Asy'ari di film Sang Kiai ini? Kita akan simak dari awal, sedulur TV Al-Waha. Ini dia yang pertama kali kita saksikan terlebih dahulu, sedulur TV Al-Waha. Aduh, maaf Dek, kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Waduh, Pak, ya nggak bisa. Kalau anak Bapak nyantri di sini, mangan apa, Pak? Mangan apa? Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik maha pemberi rezeki. Nggih, Yai. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, Hadratus Syekh. Al-i'timadu ala nafsi. Kita harus bisa mandiri. Pesantren tidak boleh membebani biaya pada para santrinya. Sekarang, Kulo baru paham, Yai, mengapa Yai bertani dan berdagang. Tapi, kenapa Yai turun tangan sendiri memanen sawah Yai? Yai kan bisa saja menyuruh Kulo atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sawah. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Dengan begitu, kita bisa menghargai nasi yang kita makan. Nah, sedulur TV Al-Waha, itu pesan pertama yang disampaikan oleh tokoh Mbah Hasyim Asy'ari. Apakah pesan itu memang betul-betul disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau tidak? Yang pasti di dalam film Sang Kiai ini ada skenario yang menyebutkan hal semacam itu. Bahwa ketika zaman dahulu ini, kita berbicara masalah zaman dahulu, pesantren itu menurut Mbah Hasyim Asy'ari tidak diperkenankan untuk meminta bayaran kepada santri-santrinya. Ini adalah sebuah dakwah yang sangat luar biasa, sedulur TV Al-Waha. Kenapa? Ya, seorang kalau sudah mau jadi kiai, itu orang tersebut yang sudah dikiaikan ya harus rela berkorban. Bukan hanya mengajarkan agama, mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga betul-betul pure 100%,
kebutuhan santri juga ditopang oleh sang kiai ini tadi, Sedulur TV Al-Wahhab. Berbeda dengan hari ini. Hari ini mungkin kita bisa menghitung ada berapa pesantren yang menggratiskan santrinya. Kan kayaknya seperti menghitung, mencari, seperti mungkin kita akan kesulitan untuk mencari pesantren yang betul-betul gratis 100%. Ya, masih tetap ada. Demikian pula kami sedang merintis sebuah tempat untuk pondok pesantren gratis. Bagi Anda yang berminat untuk mendukung perjuangan kami, Anda bisa melihat keterangan di deskripsi video ini, Sedulur TV Al-Wahhab. Nah, kenapa Mbah Hasyim Asy'ari menyampaikan pesan di film ini bahwa pesantren tidak boleh membebankan biaya kepada santri-santrinya? Karena ketika itu Indonesia saat itu kan karena pada ketika itu Indonesia dalam keadaan terjajah, Sedulur TV Al-Wahhab, sehingga butuh orang-orang yang benar-benar berani berjuang. Kalau kalimatnya berjuang bisa dimaknai berjalan maju sambil membuang waktu, membuang tenaga, bahkan pikiran dan harta benda. Inilah yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan itu terbukti. Mbah Hasyim Asy'ari memang tidak memberikan beban kepada santri-santrinya untuk membayar biaya pondok pesantren, kecuali mereka membawa seperti yang di adegan pertama, hanya membawa hasil bumi saja untuk makan sehari-hari mereka, Sedulur TV Al-Wahhab. Nah, ini adalah suatu perjuangan yang sangat luar biasa yang perlu dicontoh oleh kiai-kiai zaman sekarang, karena sudah ada pergeseran nilai dan pergeseran budaya, pergeseran kebiasaan dari pesantren itu, dimana sekarang pesantren semuanya bayar besar, ada yang di atas 10 juta. Nah, ini pesantren-pesantren yang sampai membayarnya di atas puluhan juta, itu udah bagaimana kita memaklumi zaman sekarang, karena pesantren hari ini kalau tidak ada pendidikan formalnya ya nggak laku kan, kurang diminati. Kalau hanya mondok aja peminatnya kurang, kecuali pesantren itu sudah ada sekolah formalnya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, maka santrinya menjadi banyak, karena mereka tujuannya sebenarnya bukan khusus mondok, tapi sekolah formal yang ada pondoknya. Istilahnya tetap sekarang namanya mondok, tapi sesungguhnya kan sekolah formal yang ada pondoknya, begitu. Nah, Sedulur TV Al-Wahhab, ini menjadi satu hal yang harus kita renungi bersama. Bagaimana supaya ke depan citra pesantren tetap menjadi istimewa. Hari ini citra pesantren sedikit di roasting, kalau menurut saya di roasting oleh sebuah media, dan kita tidak perlu marah sebenarnya, tapi apapun yang terjadi kita sudah melihat hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Trans 7 kemarin, Sedulur TV Al-Wahhab. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Negeri ini, Mas Rura, tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Allah tidak akan memberi manfaat dan kemuliaan bagi mereka yang tidak mau hidup berjamaah. Tidak bagi umat yang terdahulu dan juga tidak bagi hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Itu yang selalu Bapak sampaikan berulang kali. Ya, benar. Dan sekarang, setelah Belanda, Jepang mulai menjajah negeri ini. Nah, Sedulur TV Al-Wahhab, itu adalah pesan kedua yang disampaikan oleh tokoh Mbah Hasyim Asy'ari di film Sang Kiai ini, di mana beliau membayangkan tanah Indonesia yang tanahnya subur tetapi dijajah oleh bangsa lain. Kita sama mengetahui
bagaimana negeri kita Indonesia ini dijajah bukan puluhan tahun, tetapi ratusan tahun sedulur TV Allah. Kenapa itu? Kenapa hal ini bisa terjadi? Beliau ke dalam film ini mengatakan setelah Belanda datang Jepang. Dan hari ini sedulur TV Allah, setelah Belanda pergi, setelah Jepang pergi, dan setelah kita merdeka, justru kita masih merasakan sisa-sisa penjajahan. Apa itu? Penjajahan spiritual yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bentuk penjajahannya tidak seperti penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang serta negara lainnya. Tetapi penjajahan hari ini dilakukan di situasi di mana Indonesia sudah merayakan kemerdekaannya. Penjajahannya dalam bentuk yang lebih halus, penjajahan spiritual, boleh kita menyebutnya semacam itu. Kenapa? Karena hari ini orang dengan melihat sosok yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, orang semuanya takdim, tunduk, dan rela memberikan apa saja yang diminta oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW ini. Sama ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Jepang, kita takut kepada senjata-senjata mereka sehingga bangsa kita rela memberikan apa yang diminta oleh bangsa penjajah. Kita ketakutan, bangsa kita, nenek moyang kita ketakutan oleh senjata mereka. Karena sekali tekan peletuk, nyawa bisa melayang. Dan hari ini kita masih memiliki ketakutan. Apa ketakutannya? Kualat, takut kualat, takut dosa. Karena apa? Mereka bangsa orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah itu memiliki senjata. Senjatanya apa? Senjatanya cerita-cerita khurafat. Senjata utamanya adalah mengaku sebagai keturunan Nabi. Siapa yang menistakan atau siapa yang berani melawan keturunan Nabi, maka akan kualat, tidak masuk Islam, bahkan kafir. Itu senjata yang ditakuti oleh bangsa kita pribumi hari ini, sedulur TV Allah. Karena itu kita perlu merenung. Dahulu ketika nenek moyang kita dijajah dengan senjata berupa meriam, peluru, dan lain sebagainya, mereka ketika terbuka hatinya, terbuka pikirannya, mereka tidak lagi takut menghadapi senjata-senjata berat yang taruhannya adalah nyawa. Dan hari ini, kalau Anda masih takut terhadap kualat, artinya Anda masih terjajah. Sekarang sudah tidak perlu lagi takut dengan yang namanya senjata mereka berupa khurafat dan kualat-kualat itu tadi. Kenapa harus takuti? Majulah, lawan mereka yang menjajah Anda. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita membungkukkan badan dalam sholat, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Itu sedulur TV Allah pesan berikutnya, di mana tentang akidah ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Tokoh Hasyim Asy'ari memberikan penegasan bahwa yang namanya akidah itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita tidak bisa memaksakan orang lain dan kita juga tidak boleh dipaksa oleh orang lain. Namun hari ini sedulur TV Allah, kita perlu merenung bersama. Umat dipaksa oleh sekelompok orang untuk melakukan apa-apa yang sesungguhnya tidak Rasulullah lakukan. Coba kalau kita lihat, ada jamaah yang lebih mengutamakan kuburan
ketika bertawasul di kuburan sambil joget-joget, itu kan adat istiadat yang bukan dari Islam, tapi justru dari agama lain selain Islam. Tapi kita dipaksa untuk melakukannya dengan alasan mengikuti sunnah, mengikuti ini dan ini. Ini kan berarti kita masih terjajah. Karena apa? Kita masih mau dipaksa oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad untuk melakukan apa yang mereka mau. Padahal tidak ada di dalam ajaran Islam. Soal karomah, kita dipaksa untuk mengakui dan untuk mengagumi karomah-karomah mereka. Tiap hari mereka cerita tentang karomah nenek moyangnya. Ada yang mi'raj, ada yang menurunkan rantai emas, ada yang menghidupkan orang mati berkali-kali, macam-macam. Itu artinya kita dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Kita belum merdeka sebagai orang Islam, Saudara TV Allah. Tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah untuk cari selamat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menyembah. Silakan, Tuan, kalau mau menyiksa saya. Saudara TV Allah, ketika kita mencintai sekelompok orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, barusan disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sesuatu yang harus kita renungi. Kenapa kita harus takut untuk mengakui bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW? Apa yang membuat Tuan datang kemari? Saya kesini karena sampai sekarang kolbu saya tidak pernah terketuk saat saya mendengar azan. Apakah saya berdosa, Kiai? Saya pernah membaca kalau Allah membenci hambanya, maka ia akan membekukan hati hambanya. Saya sering mendengar suara azan, tapi itu tidak lebih sebagai penanda waktu sholat. Apakah Tuan tidak berpikir bahwa kegelisahan Tuan itu adalah sebuah hidayah? Tidak semua orang mendapat hidayah seperti itu. Tuan merdeka memilih apa saja yang Tuan sukai di dalam mempelajari agama Islam. Dengan syarat agama dan iman itu berdasarkan ilmu, pengertian, keyakinan yang Tuan pelajari. Sedulur TV Allah, pada menit ini sang sutradara menyampaikan sebuah skenario terhadap film Sanggia ini yang jujur, ketika saya menonton film Sanggia ini tentang bagaimana ada sebuah kalimat, saya seringkali mendengarkan kalimat adzan, tetapi hanya sebatas sebagai penanda waktu sholat saja. Saya kemudian tersentak. Kenapa ya itu terjadi? Ya karena kalimat itu berulang-ulang kita dengar, sehingga kalimat adzan hanya sebatas sebagai tanda pengingat sholat. Oleh karena itu kemudian saya berusaha untuk mengkaji kalimat adzan itu. Ternyata setelah saya kaji kalimat adzan, itu dampaknya sangat luar biasa, isinya sangat-sangat dalam. Dari perenungan tentang kalimat adzan itu, saya menemukan bahwa di dalam kalimat adzan ada kalimat hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan, kesuksesan. Ada satu pertanyaan, kenapa di dalam panggilan sholat, kalau hanya itu sekedar panggilan sholat, justru ada kalimat hayya 'alal falah? Makanya kemudian saya berusaha mengkaji dari mulai kalimat Allahu Akbar sampai kalimat la ilaha illallah. Jadilah sebuah karya ini, karya buku 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat.
Anda bisa mempelajari buku karangan saya ini, 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat. Insya Allah banyak manfaatnya untuk Anda. Kajian tentang kalimah adzan yang sangat luar biasa yang bisa dijadikan untuk rumus mencapai kesuksesan dan kemenangan, bahkan kaya seketika dengan landasan kalimah adzan. Anda bisa mendapatkannya, hubungi nomor HP ini. Nomor HP yang ini 0882214981123 Studio TV Al-Waha. Mohon maaf, ini bersamaan dengan skenario filmnya ada info promosinya. Kita lanjutkan Studio TV Al-Waha. Bahwasanya teraturnya agama adalah bergantung pada teraturnya dunia. Sedangkan teraturnya dunia adalah bergantung pada uang. Dan uang itu terkumpul dari rakyat. Sedangkan teraturnya hidup rakyat adalah bergantung pada sikap pembesar-pembesarnya yang adil. Studio TV Al-Waha, ini adalah pesan moral bagi penguasa negara, bagi pejabat-pejabat negara, dari presiden, gubernur, anggota DPR, sampai kepala desa. Semuanya harus bisa merenungi tentang pesan yang terdapat di dalam film Sang Kiai ini, Studio TV Al-Waha. Sangat dalam. Saya tidak perlu mengungkapkan panjang lebar tentang pesan Mbah Hasyim Asy'ari di dalam film ini, Studio TV Al-Waha. Silahkan Anda renungi pesan-pesan ini apabila Anda saat ini sebagai seorang pejabat negara. Karena itu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan negara ini dan agama Islam khususnya. Sedulur TV Al-Waha. Kita lanjutkan. Sesungguhnya sesuatu hal ketaatan itu apabila telah bercampur dengan kemaksiatan yang tampak jelas, rojih, maka wajawabuha harus ditolak. Sedulur TV Al-Waha, ada satu ungkapan tegas dari Mbah Hasyim di film ini. Apabila suatu kemakrufan atau sesuatu kebaikan sudah bercampur dengan kemaksiatan, maka wajawabuha harus ditolak. Kita harus menolak ketika apa-apa yang tadinya betul tetapi sudah bercampur dengan hal-hal yang sifatnya adalah maksiat. Banyak hal. Contohnya, ketika kita bersolawat, memang ada orang yang mengatakan solawat itu dengan apa cara saja boleh. Tetapi ketika solawat itu sudah dicampur aduk dengan bisnis, seperti konser dengan harus kalau mengundang saya harus sekian ratus juta. Atau bahkan kemudian ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan mengunjungi pengajian solawatan harus sambil mohon maaf minum-minuman keras. Itu kan sudah melewati batas, maka hal itu harus ditolak. Itu menurut Mbah Hasyim Asy'ari di film Sang Kiai ini. Apakah ada? Tetap saja ada. Ada orang-orang yang memanfaatkan. Karena apa? Tidak bisa membedakan mana konser, mana solawatan. Konser yang kemudian konser solawatan yang dianggap sebagai karena jumlah penontonnya banyak sekali. Ada orang-orang yang kemudian memanfaatkannya untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Banyak hal. Dulu saya punya pengalaman ketika menjadi ketua pengurus ranting Gerakan Pemuda Ansor dan saya mendirikan majalah Sinar Ansor. Majalah Sinar Ansor ketika itu saya menyelenggarakan turnamen sepak bola. Ketika itu ada kelompok yang menolak. Pada saat itu kita akan menghadirkan Timnas Galanita, sepak bola wanita. Kita hadirkan di lapangan desa kami. Nah, ketika kita merencanakan hal itu, pengurus rantingnya itu justru pengurus ranting NU-nya menolak. Dengan alasan maksiat. Kemudian saya ketemu dengan ketua MWC NU Bojong, Kecamatan Bojong, dengan Mbah Haji Aminuddin. Saya tanya, menurut Anda, menurut panjenengan, Mbah Yai, baik enggak sepak bola wanita? Nah, Pak Kiai Haji Aminuddin itu menjawab, ya karena
notabene yang menyelenggarakan sepak bola ini adalah Ansor, baiknya jangan. Karena sepak bola wanita. Saya tanya balik. Baik, kalau begitu, kalau alasannya adalah maksiat. Saya tanya, saya akan mengundang Habib Syekh, Yai. Waktu itu, ya, tahun 2014, kalau nggak salah. Saya akan mengundang Habib Syekh. Apakah panjenengan bisa jamin di situ tidak ada maksiatnya? Mbah Haji Aminuddin, Kiai Haji Aminuddin, sebagai ketua MWCNU, beliau mengatakan saya tidak bisa jamin. Saya bilang, loh, yang diundangkan sholawatan Habib Syekh, kenapa panjenengan tidak bisa menjamin? Beliau mengatakan, iya yang diundang sholawatan, tapi pinggirannya kan banyak sekali yang maksiat. Lah, ini sedulur TV Al-Waha. Hari ini fenomenanya banyak semacam itu. Konser-konser sholawatan yang menghadirkan Habib Syekh, Habib Zaidan, Habib Zahir, dan lain sebagainya. Menjadi sebuah konser. Terlihat di mata jelas bahwa itu adalah konser sholawatan baik. Tetapi kemudian bercampur dengan kemaksiatan. Maka menurut Mbah Hasyim Asy'ari, dalam film Sang Kiai ini, wajawabuha harus ditolak. Kita lanjutkan sedulur TV Al-Waha. Apa ya semua orang harus tahu apa yang kita pikirkan? Belum tentu, Pak. Orang-orang itu ngerti sama apa yang Bapak lakukan. Dalam kejelasan terkadang terlihat ketidakjelasan. Sedulur TV Al-Waha, ada satu kalimat yang dalam. Maknanya, dalam kejelasan, kadang-kadang masih terlihat ketidakjelasan. Hari ini kita melihat dalam kejelasan bahwa secara fakta data, entah itu data fakta dari kitab-kitab nasab yang dilakukan penelitiannya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, atau data fakta sejarah yang dilakukan penelitiannya oleh Profesor Menahem Ali, atau bahkan fakta data yang pasti tentang ilmu genealogi yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, tes DNA. Sudah ada kejelasan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, tetapi kita masih dihadapkan oleh ketidakjelasan. Ketidakjelasan apa? Ketidakjelasan sikap orang-orang. Banyak orang yang masih ragu, sudah melihat kejelasannya, tapi mereka masih ragu. Kenapa masih ragu? Ya karena ada hal-hal yang mempengaruhi mereka sehingga masih juga tidak jelas, sedulur TV Al-Waha. Kita lanjutkan saja. Sakaratta yatsura ga dou naru ka? Indonesia no yatsura ni shirashimeru no da. Aku bingung nih. Ini harus ngomong apa ini? Waduh, aku nggak bisa ngomong kalau tentang pesan ini. Nggak tahu ngomong apa dia. Bahasa Jepang. Kayaknya saya harus belajar bahasa Jepang lagi sedulur TV Al-Waha. Kita lanjutkan saja. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku nggak bisa tinggal di tempat yang berpihak pada Jepang. Astagfirullahaladzim. Nyebut kamu, Run. Ingat, abauka salasa. Abuka lazi waladaka, walazi zawajaka ibnatah, walazi allamaka. Bapakmu ada 3. Yang memperanakmu, yang menikahkanmu dengan anak gadisnya, dan yang mengajarimu. Kiai kurang baik apa, Run, sama kamu? Kurang api opo ambe awakmu, Run? Run. Pesan bagi setiap orang. Bapak kita, orang tua kita, itu ada 3 hal. Yaitu orang tua yang memperanakan kita, bapak dan ibu kandung kita, kemudian orang tua dari pasangan hidup kita. Kalau dalam istilah Indonesia itu mertua, itu orang tua kita. Kemudian yang mengajarkan kita, yaitu guru-guru kita. Ketiga hal ini sama persis atau sama sifatnya sebagai orang tua.
baik orang tua kandung, orang tua dari pasangan hidup kita, dan orang tua yang mengajari kita, guru-guru kita. Seharusnya kita punya sikap yang sama terhadap mereka. Tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh hanya takdim kepada gurunya. Ketika Anda takdim kepada guru Anda juga harus takdim kepada kedua orang tua yang melahirkan Anda, kedua orang tua yang menikahkan Anda, mertua Anda, baik Anda perempuan ataupun laki-laki. Jangan hanya Anda mencium tangan Habib yang Anda anggap sebagai gurunya, tetapi terhadap orang tua Anda tidak pernah mencium tangan. Itu sudah kebalik namanya. Sudah mendewakan salah satunya dari ketiga orang tua ini, sedulur TV Al-Waha. Maka mari sedulur TV Al-Waha, Anda yang masih suka mencium-cium tangan Habib, pikirkan itu semuanya. Betulkah mereka semuanya menjadi guru kita yang memaksakan kehendak kepada kita? Pak, Islam itu kan tidak mengajarkan orang untuk suudon, tapi seharusnya kan kita husnudon. Harun itu kenapa ya Pak kok bisa berprasangka buruk dan tidak percaya sama Bapak? Prasangka buruk itu tidak selamanya berasal dari niatan yang buruk, tapi bisa berasal dari ketidaktahuan saja. Harun tidak mengerti. Prasangka buruk. Kita berbicara tentang prasangka buruk, sedulur TV Al-Waha. Hari ini perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang berusaha untuk meluruskan sejarah bangsa, tetapi masih banyak orang yang berprasangka buruk terhadap apa yang dilakukan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kenapa? Bisa jadi karena mereka memang belum tahu. Sehingga ketika kita flashback ke belakang di zaman Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah masuk ke kota Taif, beliau dilempari orang dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah hendak membumi hanguskan orang-orang Taif. Tetapi Rasulullah itu melarang Jibril yang hendak membantunya. Beliau justru berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka nggak tahu. Jadi sedulur TV Al-Waha, hari ini yang masih bersuudon terhadap perjuangan PWI Laskar Sabilillah, yang masih mengatakan bahwa PWI Laskar Sabilillah itu laskar setan, mereka para Habib, ya, yang mengatakan PWI itu laskar setan, ada PKI dan lain sebagainya. Ada dua kemungkinan, mereka tidak mau tahu atau tidak tahu. Terhadap orang-orang yang tidak tahu ini, kita doakan Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Bagi yang tidak mau tahu, ya Abu Lahab umpamanya, dikasih tahu pun meskipun mereka tahu tetap saja tidak mau tahu selamanya. Nah, sedulur TV Al-Waha, sepertinya terlalu panjang ini dan nanti akan kita lanjutkan pada episode berikutnya, membahas tentang pesan-pesan yang terdapat di dalam film Sang Kiai ini. Sementara dari saya, kita akan berlanjut di episode kedua, Pesan Sang Kiai Mbah Hasyim Asy'ari. Saya Bahri Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.